Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua afiliator, terima kasih sudah melihat video-video sebelumnya juga terkait dengan teman scale up begitu ya. Nah, di video keempat ini saya pengen berbagi atau sharing tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan peluang begitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagai afiliator atau mitra gitu ya dari teman scale up, paling enggak teman-teman juga harus memahami seberapa besar prospek yang apa ya, yang kita temukan begitu kan. Yang ini harapannya mungkin bisa menjadi apa ya, motivasi buat kita untuk kedepannya itu bisa sukses bareng gitu loh. Nah, sebenarnya ini ngomongin apa ya, ngomongin hal strategis sebenarnya di apa namanya, di teman scale up gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita bagikan karena saya rasa begini, setiap orang itu pasti punya rezekinya masing-masing. Artinya, ketika kita itu berbagi, insya Allah ketika hal yang kita bagikan itu bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain, pasti nanti kita juga akan mendapatkan keberkahannya, seperti itu. Jadi, semoga dengan kita sharing ini, teman-teman nanti dapat insight dan, ayo kita kolaborasi bareng, mari kita, bertumbuh bersama, berjuang bareng, supaya kita juga bisa mengoptimalkan peluang yang ada, begitu ya. Nah, saya mulai dari yang pertama adalah kita membaca kondisi UMKM di Indonesia. Jadi kondisi UMKM di Indonesia kalau secara data statistik gitu ya. Nah, itu menunjukkan data yang signifikan teman-teman, yang luar biasa sekali gitu ya. Dari yang pertama adalah jumlah usaha mikro di Indonesia itu kurang lebih ada 62 juta ya ini ya. 62 juta. Oh ya, perlu diketahui ini data lama teman-teman, data tahun 2017, ya kan. Artinya apa? Sekarang 2023, berarti 5 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kalau 5 tahun yang lalu aja datanya segini, apalagi data sekarang kan gitu kan. Yang dimana perekonomian juga semakin membaik, semakin tumbuh dan sebagainya. Artinya jumlah ini bisa sangat sangat apa ya, sangat kecil dibandingkan dengan sekarang 2023 gitu kan. Nah, kita coba baca ya polanya. Semakin ke atas itu semakin sedikit atau membentuk piramida apa segitiga piramida gitu kan. Artinya UMKM itu banyak banget di level ini. Yang mana levelnya adalah omset per tahun itu nggak nyampe 300 juta gitu loh. Jadi 50 juta sampai 300 juta. Ini pun juga omsetnya teman scale up sebenarnya. Kita masih di level ini ya, usaha mikro, belum usaha kecil atau menengah bahkan usaha besar. Nah, apa ya? Kenapa kok kita masih berada di sini? Karena kita kalau dihitung secara usia sebenarnya kita masih bayi, teman-teman. Saya sendiri baru fokus di teman scale up itu dari Januari 2023, ya kan. Meskipun memang sudah sejak lama, sudah sejak 2021, nama teman scale up itu kita bentuk waktu itu saya sama Rahmat gitu ya. Apa namanya, membuka agensi ini. Nah, tapi kita itu kayak nggak fokus. 2021 nggak fokus, 2022 juga sama. eh, Barulah di 2023 Januari itu saya fokus ke sini dan qadarullah alhamdulillah di bulan kelima kita udah achieve target, sampai target pertumbuhan sekitar 265% seperti itu. Nah, pertanyaan mendasar kenapa kok UMKM itu masih berkutat di level ini gitu ya, belum bisa naik, belum bisa naik, belum bisa tumbuh sampai ke usaha besar. Ya memang nggak mudah teman-teman, untuk strong di level ini itu nggak mudah. Ya mereka harus stabil ya secara omset, terus kemudian SDM dan sebagainya, pemasukan operasional itu mereka harus stabil. Saya bayangkan itu, saya punya teman gitu ya, dia jualan apa ya, tahu ya. Nah itu dia harus buka dari Senin sampai dengan Minggu, dia juga harus apa namanya, kulaan, kemudian bikin bahan baku, terus ada yang bikin bahan baku sendiri, ada yang kulaan, ada yang kemudian dimasak dan sebagainya, lalu dipasarkan, jualan sampai dari pagi sampai malam gitu kan. Minggu pun kadang mereka hadir di CFD atau di bazar-bazar dan sebagainya, pameran. Lah, itu kan ya waktu banget ya. Maksudnya effortnya itu gede banget gitu loh. Nah, kadang UMKM itu eh, disuruh untuk memikirkan pertumbuhan, disuruh untuk memikirkan pembangunan sistem, pengembangan apa namanya, usahanya dan sebagainya, itu kadang nggak agak berat gitu loh. Jadi ya wajar gitu loh. Banyak kalau usaha mikro itu jumlahnya banyak, rentetan dan mereka eksis. Bisa dibilang
ada yang 12 tahun gitu. Misalkan pernah nggak ngobrol sama warung soto atau ayam bebek apa pecel lele dan sebagainya gitu kan. Bu, jenengan jualan udah berapa tahun gitu kan. Oh, kan zamane nah kan dia cerita banyak itu kan. Mulai dari ke zamane presiden ini Mas aku dodol kan gitu kan. Sudah sejak 12 tahun yang lalu Mas saya jualan di sini. Nah, jadi mereka ya gitu-gitu aja. Maksudnya gitu-gitu dalam artian ya omsetnya stabil dan mereka masuk usaha mikro. Buat disuruh berkembang apa sebenarnya kan itu pilihannya, pilihan masing-masing. Mereka mau mendesain usahanya itu sampai seperti apa? Apakah hanya usaha mikro atau usaha kecil, menengah atau bahkan usaha besar. Itu tergantung purpose-nya mereka masing-masing. Tapi yang kita harus bawahi di sini kebanyakan UMKM itu mereka belum siap sistem, mereka belum siap untuk bertumbuh, mereka belum siap untuk bahkan hire digital marketing. Ya dirasa masih mikir 2 kali, 3 kali gitu. Apakah saya perlu rekrut karyawan untuk gaji mereka gitu kan. Ya itu. Jadi kalau kita lihat secara apa ya, secara kondisi UMKM itu ya seperti ini alamnya. Tapi ini adalah peluang teman-teman. Kita menangkap yang namanya problem, ya kan. Problemnya apa? Sebenarnya mereka itu meskipun kecil, tetap mereka butuh konten marketing dan branding. Apalagi waktu pandemi kemarin ya, yang dimana tutup itu ya apa aktivitas banyak di rumah dan sebagainya gitu kan. Nah, otomatis kan mereka sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dituntut untuk bisa jalan marketing online-nya gitu kan. Lalu belum ada kesadaran atau kemampuan untuk hire tim digital marketing. Ya, kita bayangin saja tim digital marketing itu kan banyak ya, yang mikirin riset konten, terus produksi konten, kemudian copywriting-nya, terus nanti bagian ads-nya misalkan seperti itu. Nah, intinya kan mahal banget gitu kan kalau misalkan mereka hire atau rekrut tim digital marketing. Eventnya terlalu gede. Dan kalau misalkan mereka mau low budget, misalkan mau produksi sendiri, itu kadang juga ribet. Jangankan untuk mikirin konten, untuk produksi saja. Biasanya UMKM yang masih single factor, yang masih one man show dan sebagainya, itu mereka kesulitan gitu. Ada yang nggak mau ribet itu satu nggak mau belajar, ya satu. Ada yang sudah tahu, sudah bisa ngedit video, foto dan sebagainya. Cuma nggak ada waktu kan itu kan. Nah ini kan problem teman-teman. Lah ketika ada problem itulah maka kita menawarkan sebuah solusi. Solusinya apa? Ya kita bantuin gitu ya, produksi konten branding dan marketingnya dengan harga terjangkau dan kesannya seperti punya tim digital marketing sendiri. Jadi mereka nggak perlu hire, tapi sudah ada tim yang apa ya istilahnya yang bisa menjadi partnernya mereka. Itulah yang menjadi add value kita teman-teman, yang bikin teman scale up itu sampai sekarang alhamdulillah bisa eksis, bisa apa namanya bisa mengerjakan atau membantu 60 lebih brand ya yang sudah kerjasama dengan kita dari berbagai kota di Indonesia seperti itu. Nah dari sini akhirnya kita kemudian memberikan sebuah definisi sebenarnya teman scale up itu apa sih, ya kan. Usaha kalau nggak clear definisinya itu akan berada di level di mana dia itu krisis identitas. Saya ini usahanya apa? Kalau ditanya usahanya apa jenengan? Ya orang kan biasanya oh saya fashion. Fashion itu nama usaha atau sebenarnya bidang. Nah ini kan yang rancu ya. Kalau kita nggak bisa mendefinisikan, jangan-jangan usaha kita itu atau bisnis kita itu nggak apa ya, nggak scalable, nggak jangka panjang gitu. Karena kita nggak jelas siapa yang dibidik dan siapa yang pengen dipecahkan solusinya. Sebenarnya bisnis itu kan prinsipnya satu ya teman, membantu memecahkan persoalan market. Nah kalau kita belum clear marketnya siapa, persoalannya dibidik apa, insya Allah kita nggak akan bisa lama. Nah, banyak kan eh, orang buka usaha itu kan motifnya ikut-ikutan ya. Jadi misalkan lagi tren apa ayam geprek gitu ya, ya udah aku tak bikin ayam geprek. Lagi tren es kepal Milo, aku tak bikin es kepal Milo. Mereka nggak nangkep sebenarnya persoalan market itu apa dan mereka mau menawarkan solusi apa, gitu kan. Lah itulah yang bikin bisnis itu kadang nggak jangka panjang gitu kan. Nah kalau kita membaca masalah ini dan solusi yang kita taruhkan adalah seperti ini teman-teman. Jadi solusi kebutuhan bikin konten dan marketnya jelas UMKM yang mereka masih ribet dan sebagainya. Lalu value yang kita tawarkan adalah ini tanpa ribet dan harga terjangkau. Saya nggak ngomong murah karena bisa jadi ada yang lebih murah. Tapi kalau terjangkau itu bisa mengakses mereka marketnya. Dalam artian market
kita adalah UMKM gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau ngomongin murah bisa jadi ada yang lebih murah. Tapi kalau ngomongin terjangkau, ya terjangkau itu kan apa layanannya, fasilitasnya. Nah, tapi worth it lah sama biayanya atau sama harganya seperti itu. Jadi saya ulang, usaha menghasilkan cash dengan cara, nah ini, dengan cara membantu ya kan UMKM untuk produksi konten, branding dan marketing tanpa ribet dan harga terjangkau. Nah, itulah definisi usaha teman scale up. Jadi kalau kalau ditanya teman scale up apa ya ini, kita jelas siapa marketnya yang kita bantu dan produknya apa gitu ya. Yaitu membantu produksi konten, branding dan marketing. Next, nah ini klien-klien kita teman-teman. Sebenarnya ada yang belum kita masukkan ya. Salah satunya ya kemarin itu ada Takoyaki, Unika dan lain-lain. Nggak apa-apa nanti bertahap. Intinya kita bisa mendapatkan 60 lebih brand, kerjasama dengan 60 lebih brand. Itu juga salah satunya karena ya kita menangkap kebutuhan tadi teman-teman. Kita menawarkan solusi bahwa jenengan kalau misalkan kita bantu kontennya itu harganya sekian loh, terjangkau. Dan benefitnya ini, Anda tidak perlu repot bikin konten, ya kan? Anda tidak perlu repot hire karyawan atau tim digital marketing. Sudah siap terima beres, produksi jalan, operasional jalan, marketing juga jalan kan gitu kan. Nah itu. Dan kebanyakan mereka juga masih masih apa ya merintis, masih startup dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah ini paket kita ya. Jadi ketika definisinya tadi seperti ini gitu ya, maka paket kita pun juga kita sesuaikan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa harganya kok murah? Bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi ada yang lebih murah bahkan. Kenapa kok harganya seperti ini gitu ya? Kalau dibandingkan dengan harga yang lain bisa jadi memang lebih mahal gitu kan. Ya kembali lagi teman-teman, kita marketnya siapa gitu kan. Kalau kita marketnya korporasi atau mereka yang memang sudah bisa dibilang perusahaan yang sudah berbentuk PT atau brand yang sudah punya legalitas PT dan sebagainya gitu ya, yang sudah wiralaba dan sebagainya, mungkin beda harganya. Nah, kita kan bukan ke sana marketnya. Market kita adalah yang tadi, yang kalau di segitiga ini itu yang paling bawah, ya kan? Di mana yang paling bawah ini ya seperti yang tadi tak ceritakan, jangankan untuk apa namanya ads gitu ya, bahkan untuk sekedar muter uang aja kadang ya bisa dibilang agak susah ya. Maksudnya agak susah itu begini, saya bayangkan bisnis yang di level ini itu masih belum stabil secara pemasukan. Ya kadang mati, kadang enggak, ya maksudnya kadang profitnya tinggi, kadang profitnya rendah, bahkan kadang rugi gitu ya. Nah itu kan ya berapa sih invest yang mereka punya kan gitu kan. Nah artinya eh, ketika kita hanya misalkan harga kita itu atau produk kita itu membidik yang di atas, saya kira ya fan-fan aja sih. Ada orang memang bidik ke sana. Tapi kalau saya lebih apa ya tergerak gitu ya, tergerak secara apa namanya secara sosial gitu ya untuk membantu mereka yang berada di level level ini teman-teman, level bawah. Yang dimana tadi untuk muter uang operasional sehari-hari saja itu susah. Diundang seminar saja itu mereka mikir-mikir, ini kalau saya ikut seminar ini bayarnya 100.000 200.000 misalnya gitu ya, atau 50.000, worth it nggak buat saya gitu loh, karena mereka meninggalkan jam pekerjaannya mereka atau jam jualannya mereka kan gitu kan. Misalkan seminarnya 4 jam gitu ya, bayarnya 100.000, kadang itu aja mereka mikir-mikir, saya kalau ikut seminar ini kira-kira baliknya apa ya, soalnya satu, saya meninggalkan jam dagangan saya misalkan kan gitu kan, mereka jualan di mana gitu ya, yang harus ngomset, ini diminta untuk datang, nah itu kan berat. Nah saya bayangkan itu aja ngeluarin budget 100.000 200.000 untuk datang seminar saja, yang itu kadang bermanfaat banget buat mereka, itu aja mereka masih mikir-mikir ya. Ini kita sebenarnya kaum apa ya, kaum mending aja ya. Jadi masih membandingkan gitu, mending ini apa mending mending ini kan gitu kan. Nah, sama aja gitu. Ketika kita juga menawarkan sebuah jasa, pasti mereka juga kan membanding-bandingkan atau ya tadi mending A atau mending B kan gitu kan. Nah, maka harganya pun juga kita sesuaikan, teman-teman. Artinya harga ini memang sudah kita riset berdasarkan ya tadi tren market kita siapa kan gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin perbedaannya.
Paket yang 500 ke atas sampai dengan 1.200.000 ini adalah untuk paket yang 1 bulan. Ya. Sebenarnya apa sih bedanya dari 500, 750, 900 sama 1.200? Kalau yang putih-putih ini sebenarnya semuanya sama. Yang membedakan nanti adalah di yang kalimat terakhirnya, teman-teman. Kalimat terakhir itu berisi jumlah konten. Jadi yang ini jumlah kontennya full 30 gambar, yang paket reguler. Yang ini 15 video dan 15 gambar, separuh-separuh gitu ya, 50-50. Yang ini 10 gambar, 20 video, dan yang ini full video gitu ya. Jadi ada pemisahan berdasarkan jumlah dan jenis kontennya. Kalau secara keseluruhan mulai dari bisnis proses awal sampai akhir semuanya sama, dan ini jumlahnya 30 konten, cuma pemecahannya tadi berbeda. Itu ya. Jadi kalau bisa sih teman-teman yang dijual yang paket 4 ini ya, minimal 1 bulan. Kenapa ya? Satu, membantu banget buat mereka. Yang kedua, dari segi komisi juga gede. Kalau teman-teman closing yang ini aja misalkan, berapa komisinya? Ya anggap 1 juta aja 150, berarti kan 150 ke atas gitu kan. 150 ditambah 200 berarti 30.000 ya, berarti 180. Jadi kalau teman-teman closing di sini komisinya 180.000 per klien atau per project kan gitu kan. Dan kalau itu dia kerjasamanya sampai setahun ya dikalikan aja, berarti 180.000 kali 12 kan gitu kan. Nah ini cara membacanya teman-teman. Terus 500 misalkan, lumayan kan 500, berarti 15%-nya adalah 75.000. Jadi jualan ini teman-teman bisa dapat komisi 75.000, dikali aja misalkan 10 klien 750.000 ya kan. Dan teman-teman nggak perlu repot untuk mikirin ya tadi operasional gitu ya. Ya sudah, jualan saja, nanti kita yang proses kan gitu. Oke. Nah, kalau bisa teman-teman jualan yang ini. Kenapa? Karena ini lebih besar komisinya dan insya Allah lebih dibutuhkan. Nah, ada juga paket yang murah-murah meriah gitu ya. Murah lagi, ada yang 150 sama 350. Yang ini full gambar teman-teman. Yang 150 full gambar, jumlahnya 9 aja. Biasanya ini kita gunakan untuk orang-orang yang masih pengen nyoba. Jadi trial and error gitu ya, masih nyoba-nyoba. Ya udah Kak, boleh nyoba paket ini dulu. Jadi kita produksikan 9 konten, dia nyoba kan gitu kan. Nah, 350 ini adalah konten yang jumlahnya 15. Nah, nyoba pun kan ada yang nyoba video, ada yang nyoba foto. Kalau yang ini sebenarnya untuk nyoba foto atau konten gambar. Nah, yang ini itu kalau pengen nyoba konten video, kita tawarkan yang 350. Jadi dia dapat 7 gambar sama 8 video. Itu ya. Nah, tapi produk ini sebenarnya sama, kedudukannya adalah untuk produk pancingan ya. Nah, itu seperti itu. Bukan pancingan sih, ya kita sebutnya ya kalau kita sebagai kacamata owner pancingan, tapi kalau kacamata customer ya ini uji coba gitu loh. Jadi kalau nggak mau ini ya nggak apa-apa, coba aja gitu loh, yang murah-murah dulu. Nah, itu seperti itu. Kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih untung ini si UMKM-nya, karena mereka dapat lebih banyak kan gitu kan. Kalau dihitung satuan ya, kalau ini malah lebih mahal jatuhnya. Tuh. Cuma kalau secara akumulasi dan buat investasi bisa aja. Terus biasanya pertanyaannya apakah ini bisa dibuat posting setiap hari, dibuat beberapa hari sekali, misalkan 2 hari sekali, ya bisa aja. Contohnya kayak ini. Ada UMKM yang budgetnya minim banget ya budgetnya. Dia pengen 1 bulan itu ya udah nggak usah terlalu muluk-muluk 15 konten, nggak apa-apa diarahkan ke sini. Jadi 1 bulan mereka dapat 350.000 untuk budget konten marketing dan brandingnya. Tapi 1 bulan sudah dapat 15 konten kan, lumayan kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sedikit sharing ya teman-teman tentang teori matrik Boston. Jadi matrik Boston itu dibuat sekitar ini ya tahun 1970. Intinya matrik Boston ini membahas tentang mengkategorisasi produk berdasarkan keuntungan sama ini market share sama pertumbuhan. Jadi gini, semakin kesini berarti penjualannya semakin tinggi, ya semakin kesana penjualan semakin rendah.
Lalu kalau ngomongin pertumbuhan, semakin ke sini, semakin ke atas, dia orientasinya adalah pertumbuhan. Artinya gini, secara profitable-nya tinggi, keuntungan dari segi marginnya atau dari segi citranya dan sebagainya itu tinggi. Sedangkan ke bawah itu semakin rendah. Nah, teori ini membahas tentang bagaimana produk itu kita bisa analisa, mana yang masuk produk star, mana yang masuk produk question mark, mana yang masuk produk cash cow, dan mana yang masuk produk dog. Semakin baik itu adalah semakin ke sini, karena dia ya memberikan pertumbuhan, omsetnya bagus, dan penjualan juga tinggi, ya kan? Kalau semakin ke sana berarti ya semakin penjualannya rendah dan rugi, cenderung marginnya itu kecil gitu loh, atau nggak profitable. Nah, dari analisa kita berdasarkan tren 2022 sampai dengan 2023 yang bulan Mei kemarin, kita menemukan pola. Polanya adalah yang masuk produk star itu adalah paket-paket yang 1 bulanan. Yang secara keuntungan ya, keuntungan atau pertumbuhannya itu paket-paket yang tadi, yang mahal-mahal tadi, 500.000, 750.000, 900, 1.200. Tapi dari 4 ini yang masuk produk star adalah regular sama bisnis. Jadi banyak banget yang minatnya paket ini. Nah, sedangkan yang ini secara penjualan memang nggak banyak, ya nggak banyak, tapi secara keuntungan atau secara pertumbuhan sebenarnya cukup signifikan terhadap omset gitu. Nah, itu ada platinum sama. Nah, saran saya kalau teman-teman mau jualan memang fokusnya di 4 ini dan lebih khusus di nomor 1 sama 2. 1 sama 2 ini regular sama bisnis ini bisa menjadi produk bestsellernya. Mungkin yang bisnis gitu ya, itu bisa ditawarkan solusi kan buat di Instagram. Tapi kalau di TikTok mungkin arahkan ke gold. Nah, itu gitu. Lah sebaliknya, produk yang question mark itu adalah sebenarnya produk hemat. Apakah untung gitu? Sebenarnya kalau ngomongin untung ya sebenarnya untung-untung aja ya, cuma marginnya kecil dan eventnya gede. Karena apa? Bisnis prosesnya sama. Baik paket hemat, paket cermat. Ini kan semuanya kita awali dengan riset dulu ya. Nah, kita ngeriset itu kan juga butuh effort. Kita ngeriset dan sebagainya, produksi konten, posting sampai selesai, bikin laporan, alah cuma dapat 150 kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini kembali lagi, ini peminatnya juga lumayan. Ya tadi orientasinya untuk tes portofolio dan sebagainya gitu. Secara keuntungan gimana ya, nggak apa-apa kecil, makanya kita masukkan produk question mark. Nah, ada juga produk dog yang itu penjualan kecil, sebenarnya secara margin juga kecil. Effort kita terlalu gede, tapi pendapatan yang masuk itu juga 350.000. Ya nggak apa-apa, ini kita jadikan produk dog. Jadi kalau bisa ini opsi terakhir lah. Opsi terakhir kalau misalkan mentok ini nggak prioritas ke sini dulu. Kalau kesulitan baru yang hemat. Nah, kalau mentok lagi ya cermat ini gitu ya benefitnya. Itu sih. Jadi teman-teman juga harus bisa mengklasifikasi gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin gimana cara mengoptimalkan peluang. Nah, kembali lagi ke data tadi teman-teman. Data tadi itu kan jelas ya. Ini ada 20 juta UMKM gitu kan. Nah, anggap kita detailkan misalkan UMKM 62 juta, kita bulatkan saja ya 62 juta. Ini market share-nya. Nah, sekarang misalkan kita kapasitas kita adalah mampu menghandle 10% saja dari 62 juta ini. Nah, kira-kira berapa sih peluang yang kita dapatkan gitu ya. Nah, ternyata kalau dari 10%-nya total UMKM di tahun 2017, maka ada 6.200.000 UMKM teman-teman yang bisa kita handle. Anggap mereka ambil paket bestseller kita, paket star kita yang 500 tadi ya. Nah, itu kan ketemunya adalah berapa ini? 3 triliun enggak? Ya 3 triliun ya, 3 triliun kan gitu, 3,1 triliun kan gitu. Nah, komisi 15% berarti komisinya teman-teman adalah sekitar 310 miliar kan gitu kan. Nah, itu kalau seandainya kita mampu mengerjakan 10%-nya. Jadi komisi yang kita share ke masing-masing freelance itu bisa sampai 310 miliar. Bagaimana kalau kapasitas kita itu hanya mampu menghandle atau mengerjakan 1%-nya saja? Dan ingat, ini itu data seluruh Indonesia ya, mana tadi? Nah, data seluruh Indonesia. Bisa nggak kita mengerjakan klien di Balikpapan, Palembang? Nah, bisa. Buktinya ini. Palembang mana? Ini Palembang teman-teman. Ini Palembang. Terus mana lagi ya?
Ini Jawa Tengah. Terus mana lagi? Ini Kediri. Ini Bandung kalau nggak salah, Cirebon atau Bandung. Nah ini Palu, bimbel privat Palu gitu ya. Jadi market kita bisa seluruh Indonesia gitu loh. Kembali ke sini ya. Jadi seandainya kita bisa ngambil 1%-nya saja, maka ketemunya adalah 620.000 UMKM. Seandainya mereka ngambil paket reguler kita yang 500.000, ketemunya adalah 310 juta. 310 miliar, sorry, 310 miliar. Nah ini komisinya adalah 31 miliar. 15%-nya. Ini 10% sama 15% ya. Nanti ya kurang lebih segitulah. Komisi 15%-nya 310. Ini kayaknya 10% ya. 10%. Nah, berarti kan di atasnya itu, teman-teman. Bisa di atasnya ini. Minimal kan segini. Ini kita anggap pembulatan gampangnya aja ya 10%-nya gitu loh. Lalu misalkan ini 62 juta UMKM kita bisa mengambil 0,01% saja. Artinya 6.200 UMKM. Kita bisa mendapatkan 3,1 miliar ya kan, penjualan, dan komisinya teman-teman itu bisa 310 juta ya kan. Kembali ke sini, kalau seandainya kita hanya bisa menghandle 0,001 teman-teman, hanya 0,001 atau hanya 620 UMKM saja, kita bisa mencapai 310 juta dan komisinya teman-teman 31 juta. Makanya kenapa di flyer yang diposting Instagram itu kita sebenarnya potensi penghasilan bisa puluhan juta. Ya kuncinya di sini teman-teman. Kalau teman-teman itu mau belajar, mau ayo kita sama-sama berjuang bareng gitu ya. Insya Allah komisi ini bisa teman-teman dapatkan. Makanya kita sebutnya adalah ini adalah peluang teman-teman. Peluang kalau kita ambil pelnya maka kita akan dapat uangnya. Nah itu ya. Jadi kuncinya di sini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, mengambil pelnya sehingga memperoleh cuannya kan gitu. Ya. Nah, kembali ke teman-teman, teman-teman mau goalnya berapa, targetnya berapa, itu kita kembalikan ke teman-teman. Yang jelas, sampai dengan detik ini, kita alhamdulillah sudah 60 brand lebih. Dimana mereka itu ya ada yang kontraknya 1 tahun, ada yang kontraknya beberapa bulan, ada yang masih nyoba 2 bulan dulu. Tapi alhamdulillah kita sekarang ya kita bisa berada di level ya, kalau dari target ini kita goal tahun ini sebenarnya kita adalah 150 juta dengan posisi 2 orang waktu itu. Jadi saya menetapkan goal 150 juta dalam tahun 2023 itu adalah untuk asumsinya masih saya kerjakan sendiri sama istri saya gitu kan. Nah kalau kita ada tim yang luar biasa solid gitu ya, bisa tidak menutup kemungkinan kita akan bisa menggarap nah ini 0,01% dari data UMKM, termasuk bahkan bisa 1%-nya. Nah itu butuh waktu memang untuk menuju ke sana. Tapi insya Allah ketika kita ada niat baik, ketika kita ada goal baik, tujuan baik, maka insya Allah kita bisa sama-sama memperoleh berkahnya. Nah mudah-mudahan dengan bergabungnya teman-teman di sini menjadi afiliator, menjadi freelancer dan sebagainya, ya nanti teman-teman juga memperoleh berkahnya. Nah selama apa ya kita jalankan apa ya prosesnya bareng-bareng teman-teman. Kalau kita nggak berproses ya saya yakin apapun peluangnya nggak akan ada yang bisa ngambil gitu loh. Berapa banyak pengusaha itu mengeluh mereka nggak bisa survive, padahal sebenarnya tidak ada bisnis yang salah adalah yang menjalankan gitu loh. Jadi bisa jadi ketika diambil orang lain jualan ini malah mereka bisa dapat omset, dapat cuan dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka mengoptimalkan peluang yang ada. Nah tinggal bilangnya kembali kepada kita mau ngambil peluang atau enggak kan gitu kan. Oke, itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.